Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 18 Mei tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 27. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan perasaan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11a. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu,
dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah doa Yesus. Kita berdoa hampir setiap hari. Isi dan intensi doa kita bermacam-macam, sangat tergantung pada situasi dan pengalaman kita pada saat kita berdoa. Ketika kita senang dan sehat, kita mengucap syukur. Ketika kita lagi sakit, kita mohon kesembuhan. Ketika kita sedang berduka, kita memohon penghiburan. Ketika kita sedang takut dan cemas, kita mohon keberanian. Ketika kita sedang bingung, kita meminta petunjuk. Dan ketika kita mau mengikuti ujian atau tes, kita memohon kelulusan. Ketika kita mulai suatu usaha, kita mohon sukses dan keberhasilan. Hal yang sama pun terjadi ketika orang lain meminta kita untuk mendoakan mereka. Isi dan intensi doanya kurang lebih sama. Orientasi doa pada umumnya terfokus pada kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang doa Yesus. Ada hal yang menarik dari doa Yesus itu. Yesus tidak berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri. Lalu apa isi doa Yesus itu? Pertama, Yesus memuliakan Bapanya karena Bapa telah mempermuliakan Yesus. Kedua, Yesus bersyukur karena misinya berhasil, yaitu mewartakan hidup yang kekal. Mengenal Bapa dan mengakui bahwa Yesus sebagai putra Bapa. Ketiga, Yesus bersyukur kepada Bapa karena Yesus telah melaksanakan rencana dan kehendak Bapanya. Keempat, Yesus bersyukur kepada Bapa karena ada kelompok orang yang percaya kepadanya. Mereka adalah miliknya sekaligus milik Bapa. Kelima, Yesus mendoakan milik kepunyaannya agar Bapa memelihara mereka dalam namanya. Apa pesannya untuk kita? Kita sebaiknya belajar dari doa Yesus, yakni mengubah perspektif dan orientasi doa-doa kita setiap hari. Pertama, isi doa-doa kita ditujukan demi kemuliaan Allah, demi terjadinya kehendak Allah, dan terwujudnya kerajaan Allah di muka bumi ini. Kedua, isi doa kita lebih banyak bersyukur dan berterima kasih atas anugerah hidup yang kekal yang telah diberikan kepada kita, yaitu mengenal Bapa dan Yesus Putranya. Ketiga, kita bersyukur dan mendoakan orang-orang yang telah diberikan Tuhan untuk hidup,
berjalan dan bekerja bersama dengan kita. Istri atau suami, anak-anak, teman sekomunitas, teman di kantor, mitra usaha, agar Bapa memelihara mereka. Keempat, rezeki, kesehatan, sukses dan umur panjang adalah bonus yang dianugerahkan kepada kita kalau hubungan kita dengan Allah dan sesama adalah baik dan sehat. Semoga demikian. Amin.